Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, hari ini Bapak akan mengajarkan atau kita hari ini akan belajar mengenai sifat-sifat huruf. Tentunya huruf hijaiyah ya. Bisi huruf abjad bukan ya, tapi huruf hijaiyah abjad Arab ya. Dimana tentunya dalam pembelajaran ini juga mencakup tentang pengertian sifat huruf, apa yang dimaksud dengan sifat huruf, macam-macamnya jenis-jenis sifat huruf itu apa saja ya. Kemudian sifat lazim diantaranya jahar, hamash, syidah, rokhwah, tawasud, isti'la, istifal, qalqalah, sofir, dan lain-lain. Yang pertama mengenai pengertian sifat huruf. Apa yang dimaksud dengan sifat? Kita tinjau dari bahasa secara umum. Yang dimaksud dengan sifat adalah sesuatu yang melekat pada huruf hijaiyah ya. Sesuatu yang melekat pada huruf hijaiyah. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan sifat adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, rokhwah, hams, syidah, dan sebagainya. Nah, pada pengertian tersebut tampak bahwa sifat-sifat huruf hijaiyah selalu dikaitkan dengan makhrajnya, mengingat makhraj huruf merupakan standar untuk penentuan sifat dari huruf hijaiyah. Antara sifat dan makhraj huruf saling terkait. Makhraj huruf tidak akan tampak jika sifat hurufnya tidak dikeluarkan dengan benar. Begitu pula sebaliknya. Sifat huruf tidak akan tepat jika makhrajnya tidak benar atau tempat keluarnya huruf tidak tepat ya. Lalu apa tujuan mempelajari sifat-sifat huruf? Tentu sangat penting kita mengenal sifat-sifat huruf hijaiyah. Sebab dengan mengetahui sifat-sifat huruf tersebut, maka seorang pembaca, seorang qari, pembaca Al-Quran dapat melafalkan, dapat membunyikan, dapat mengeluarkan, membaca huruf hijaiyah dengan baik, dengan benar, serta menghindari kekaburan makna ya. Kekaburan atau sesuatu yang salah ya. Seperti pembacaan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Contohnya ketika kita membaca shin dengan sin, shin dengan sin. Kemudian huruf dal dengan zal, dal dengan zal ya. Nah, jika kita sudah mengenal sifat-sifat huruf, maka pembacaan huruf-huruf yang seakan sama tadi dapat kita bedakan ya, dapat kita bedakan. Lalu apa saja Pak sifat-sifat huruf itu? Sifat-sifat huruf bisa kita bagi secara global menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama disebut dengan sifat lazim dan yang kedua disebut dengan sifat arid. Apalagi itu Pak sifat lazim itu?
Yang dimaksud dengan sifat lazim itu adalah sifat yang tetap, ya. Artinya tanpa pengaruh apapun sifat ini akan melekat pada huruf-huruf hijaiyah, ya. Sifat ini selamanya konstan, ya. Tidak terpengaruh apapun, tidak pernah berubah-ubah selama huruf tersebut digunakan. Nah, sedangkan untuk arid, sifat arid, sifat yang kedua yaitu sifat yang baru, sifat yang baru muncul, sifat yang bukan bawaan tapi baru muncul, yaitu ketika huruf-huruf hijaiyah bertemu dengan huruf-huruf tertentu, ya. Nanti kita akan menemukan sifat arid ini, ya. Di antaranya dan sifatnya ini tidak menetap, sifat arid ini, ya. Terkadang bertemu dengan ini mengeluarkan sifat ini, ya. Ya. Pada sifat yang kedua ini ruang lingkupnya sudah termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu tajwid, ya. Di antaranya sifat-sifat arid ini sudah kita kenal sebelumnya, ya. Tentunya kita pernah mendengar idhar, ya. Nah, itu disebut sifat arid, ya. Sifat yang muncul karena nun mati bertemu dengan huruf idhar. Maka pembacaan nun ini harus idhar, harus jelas. Iklab. Iklab apa? Iklab yaitu sifat yang muncul karena nun mati bertemu dengan huruf ba, ya. Maka nun mati ini dibaca iklab. Diganti pembacaannya menjadi mim, kan gitu kan. Mim ba'di. Nah, nun ini disebut memiliki sifat arid, iklab sifatnya, ya. Kemudian ikhfa, mad tabkhim, tarqiq, waqaf, ibtida, saktah, sukun, syakal atau harkat dan sebagainya, itu semuanya termasuk ke dalam sifat arid, ya. Nah, lalu apa ruang lingkup? Kita kembali lagi ke sifat yang pertama. Tentunya yang akan dibahas di sini adalah sifat lazim, ya. Bukan sifat arid, karena sifat arid sudah atau nanti akan dibahas atau sudah dibahas pada topik-topik sebelumnya, ya. Nah, sifat lazim ini juga terbagi ke dalam dua bagian, ya. Ke dalam dua bagian. Yang pertama disebut sifat yang berlawanan atau dalam bahasa Arabnya dawatul adad, ya, dawatul adad, ya. Dan yang kedua sifat yang tidak berlawanan. Nah, sifat yang berlawanan ini ada 5, ya. Sifat yang berlawanan ini ada 5, tapi karena ada lawannya, ya, menjadi 10, ya. Jahar contohnya, ya. Jahar lawannya mahmus atau hamas, ya. Jahar itu bahasa kitanya jelas, sedangkan mahmus atau hamas itu kebalikan tidak jelas, berarti kebalikannya jelas berarti tidak jelas, ya. Atau samar, ya. Nah, kemudian yang kedua sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat dan lawannya rakhawah. Berarti lawan kuat ya lemah, ya, atau lembut, ya. Lembut atau lunak, ya. Lunak. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam. Kelima dan keenam itu tawasyud. Tawasyud itu artinya di antara atau di tengah-tengah, arti tawasyud itu, ya. Yaitu pembacaannya di antara syiddah dan rakhawah, di antara kuat dan lunak. Nah, kebalikan tawasyud. Tawasyud itu berarti tidak ada, ya, karena kan tengah-tengah, ya, tidak ada lawannya, ya. Ya sudah, ya. Kemudian
Eh, yang keenam, yang keenam dan ketujuh ada yang disebut dengan sifat isti'la. Isti'la itu artinya ke atas, ya, ke atas atau eh, naik, terangkat. Nah, berarti kebalikannya adalah ke bawah, ya, atau turun. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut istifal. Istifal. Kemudian itbaq. Yang ke berapa berarti? 7 dan ke 8 berarti kan? 8 dan ke 9. Itbaq. Itbaq. Itbaq tuh artinya melekat, ya. Itbaq, melekat. Dan lawan dari itbaq itu adalah infitah. Infitah artinya tidak melekat, ya. Berarti terbuka kalau tidak melekat, nah ya. Bibir melekat. Kalau infitah itu bibirnya terbuka, ya, cara membacanya, ya. Dan yang ke-10 itu adalah dan ke-11, ya, izlaq, ya. Izlaq itu lawannya, artinya adalah ujung, ya. Ujung. Lawan dari ismat. Apa ismat? Ismat itu eh, menahan atau diam, ya. Menahan atau diam. Nah, itu ke-11 sifat dari sifat lazim yang masuk ke dalam kategori sifat yang saling berlawanan, ya. Ada 5, cuman karena ada lawannya menjadi 10, ya, di 11. Satu lagi tidak ada, ya, tidak ada lawannya. Yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan, ya, atau la didalaha, tidak ada lawannya, ya. Contohnya syofir, qalqalah, lain, inhiraf, takrir, tafasyi, i'titalah, gunnah, ya. Dan pembahasan tentang sifat yang tidak mempunyai lawan akan kita bahas pada materi atau topik berikutnya, pertemuan selanjutnya, ya. Itu untuk perkenalan malam ini. Bapak kira cukup, ya. Bapak ulangi lagi bahwa sifatul huruf terbagi ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama disebut dengan sifat lazim, sifat yang menempel atau tidak akan pernah berubah, atau bawaannya, ya, disebut sifat lazim. Dan yang kedua sifat arid. Sifat arid itu sifat yang muncul karena huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf yang lain. Dan sifat lazim terbagi ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama disebut dengan sifat yang saling berlawanan, yang jumlahnya ada 10. Dan yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan. Begitu untuk perkenalan, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sifat jahar dan kebalikan dari jahar, ya. Kebalikan dari jahar itu mahmus, ya, atau hamas. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Mari Bapak cukupkan saja. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.